Mungkin dari kecil emang aku ngerasa mental aku mungkin udah mental preman kali ya. Tapi pas pertama kali aku step in ke boxing, aku tuh juga mikir kayak, aduh aku tuh nggak mau sama kayak keluarga aku yang entertain. Aku tuh pengen punya jalan aku sendiri. Aku Oh, nggak mau dibilang, sebenarnya bukan nggak mau dibilang sih, lebih ke kayak, ah lu mah sepele, ah lu mah apa satu ronde juga lu udah mati sama gue. Daging Talks to Learn. halo, apa kabar Winona Karamoy? Halo, alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Ini kita kalau ngelihat Winona ini ya, kalau lagi FYP mukulin orang di TikTok katanya. Iya karena aku bisa dibilang boxer. Boxer ya. Mm-mm. Jadi aku lihat tuh kayaknya kamu tuh katanya belajarnya belum lama, tapi langsung namanya itu termasuk yang paling bersinar sekarang di influencer boxer. Alhamdulillah, masya Allah. Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu sih. Cuman ya kalau paling bersinar ya mungkin ada yang lain, tapi ya untuk saat ini mungkin ya. Mungkin. Ya aku nggak mau NPD by saying that. Oke. Tapi kan kalau dilihat sekarang ya, kan kamu ini karirnya sebenarnya adalah seorang selebgram, terus suka acting juga gitu ya, kayak kakak ya, kayak kakak Davina. Terus tiba-tiba kenapa kamu jadi fokus ke boxing gitu? Jadi sebenarnya aku tuh udah mulai main iklan dari aku kelas 1 SD kan Kak. Cuman on off gitu. Oke. Cuman udah 10-an lebih iklan lah yang aku mainin. Cuman waktu aku terjun ke sinetron aku seneng, tapi kok lama-lama kayak itu aku ngerasa itu bukan passion aku gitu. Ya Bukan passion kamu. iya, aku suka acting tapi aku ngerasa kayak itu belum aku banget gitu, belum kayak jati diri aku banget gitu, kayak belum menemukan diri aku tuh di acting gitu. Akhirnya kamu ketemulah ini namanya boxing gitu. Iya, waktu itu aku emang dari dulu sih Kak, aku tuh pengen banget aku bisa bela diri. Karena kan kita sebagai wanita kan harus banget bisa belajar bela diri dong Kak. Jadi ya kan kita nggak tahu apa yang akan datang, kayak bahaya-bahaya gitu kan kita nggak tahu. Jadi kita harus prepare for ourselves. Oke. Berarti umur kamu berapa sekarang? 16. 16 Iya, tahun. 16. Dan belajar boxing di umur 15. 15 tahun. 15. Wow, 15 tahun berarti baru setahun ya? Belum ada setahun sih. Belum ada Belum setahun. ada setahun. Tapi aku lihat formnya udah bagus ya. Iya, alhamdulillah ya, karena aku ngerasa kayak awal-awal mungkin waktu aku terjun influencer boxing ini aku mungkin gak terlalu nganggap serius lah. Oke. Tapi karena aku dapat kesempatan untuk main di Beyond dan ini adalah biggest dream aku gitu, adalah main di Beyond dan apa ya, jadi meneruskan karir aku di sini. Jadi kayak aku harus menganggap ini sebagai hal yang serius. Wah. Aku pertama kali aku training camp itu kayak training selama 2 bulan straight itu waktu aku main di Beyond Kak. Jadi kayak ngerasain yang namanya latihan, bener-bener latihan keras, terus jaga makan, jaga tidur dan segala macem, nggak boleh keluar lah gini. Jadi kayak wah, itu yang bikin aku bisa jadi sekarang sih. Apa pelajaran terbesar yang tinju ajarin ke kamu? Oh, ini it's about mentality sih Kak. Mungkin dari kecil emang aku ngerasa mental aku mungkin udah mental preman kali ya. Tapi pas pertama kali aku step in ke boxing, aku pertama kali coba naik ke ring, itu tuh rasanya beda banget. Itu rasanya jadi kayak aduh gue bisa gak sih? Maksudnya kayak aku bisa gak sih tampil di hadapan ratusan orang yang nonton, bahkan waktu di Malaysia ribuan orang menonton. Itu jujur ngajarin aku gimana caranya bisa ngatur mental aku, bisa jadi mental baja gitulah Kak. Soalnya waktu pertama kali aku main di Beyond Malaysia kemarin, itu kan crowdnya Malaysia semua kan Kak, apalagi lawan aku Malaysia. Jadi semua orang bersorak kepada lawan aku. Gak ada yang kayak literally aku situ ya gak bisa dengar supporter aku gitu. Karena kayak emang dikit sih Kak, kan main di negara orang. Cuman itu ngajarin aku supaya mental jadi lebih kuat sih Kak. Jadi kayak mental, fisik gitu. Jadi pelajaran terbesarnya adalah mentalitas dan fisik gitu ya. Mentality aku jadi jauh banget lebih confident, lebih kuat, dan jadi kayak lebih
percaya diri lah kalau di hadapan banyak orang, ya lebih ke aku nggak peduli deh apa yang orang ngomong ke aku, karena apapun orang ngomong di luar itu, kayak misal di luar itu ya yang ngelakuin kita, yang tonjok-tonjokan diri siapa? Kita. Jadi kayak aku ngerasa kayak mental aku jadi jauh lebih kuat dan lebih kayak ke nggak dengerin apa yang orang ngomong, ngomong apa kayak ngomong bad tentang aku gitu. Nah, apa pukulan paling sakit yang pernah kamu terima di ring maupun di kehidupan asli? Oke, jadi pertama kali aku kena real pukulan itu mungkin untuk persiapan Beyond kemarin tuh, yang Beyond Seven itu aku mungkin beberapa kali sparring dengan atlet-atlet yang SEA Games gitu, yang udah main di Asian Games. Jadi kayak yang udah keluar negeri lah. Jadi kayak emang udah atlet beneran lah gitu. Tapi kita memang udah masih nahan-nahan gitu lah, karena kita pikir nggak bakal sakit itu. Tapi waktu main kemarin without head guard, terus glove-nya juga 10 ounce, jadi kayak lumayan tipis lah gitu. Jadi itu sih pertama kali aku ngerasain pukulan telak, dan itu aku langsung kayak sempet kayak gitu loh, kayak kaget banget, bahkan sampai mata kiri aku nih kayak blackout gitu. Blackout tapi kayak untuk beberapa 2 detik, tapi di 2 detik itu Kak, aku ngerasa itu lama banget. Kayak pas pukulan itu kena ke muka aku, itu tuh kayak rasanya aku kayak aduh, kayak should I stop or kayak aku harus lanjut gitu. Tapi langsung kayak gak tahu kenapa di dalam 2 detik itu kayak aku ngerasa flashback latihan-latihan aku kemarin, sekeras apa aku berjuang untuk bisa main di ring ini gitu. Jadi kayak emang itu mentality sih Kak. Jadi kayak kenapa padahal waktu latihan itu aku ngerasa kayak aduh bisa gak ya gue perform sama ronde selama 4 ronde gitu, karena kan itu capek banget kan Kak. Terus juga without head guard itu sakit banget. Itu nerima pukulan-pukulan telak, pukulan-pukulan kayak real gitu, kayak pukulan kena muka aku gitu. Jadi makanya kenapa aku bisa sampai ke ronde 4 itu tuh adrenalin, dan itu mental juga sih Kak. Mungkin ronde 1 kenapa aku kalah telak kayak karena mental aku masih kurang. Tapi beberapa kali setelah kena pukulan itu aku jadi nge-build mental aku sendiri gitu. Nah, menurut kamu mental juara itu dilahirkan atau dibentuk? Menurut aku itu dibentuk sih Kak. Dibentuk. Nggak ada orang lahir tiba-tiba udah kayak Mentalnya juara gitu. maksudnya kayak udah mental gini. Ya itu dibentuk dengan cara hadapin apa yang lu takutin. Jadi kayak aku nih takut banget sebenarnya untuk main di Pro Rules, kayak nggak pakai head guard. Kayaknya aku juga takut kena pukulan sakit ya Kak, pusing sih, lebih ke pusing. Tapi terus juga apalagi diharapin sama banyak orang, kayak orang tuh ngarep banget kan, kayak aku tahu kok kamu pasti menang bla 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 gini. Dan itu kan sebenarnya jadi jatuhnya kayak pressure gitu kan Kak, Nambah kayak beban ya. nambah beban di pikiran, dan takutnya jadi malah ngecewain kalau misalnya kita kalah Kak pada saat itu. Cuman ya itu yang ngebikin mental kita. Jadi kayak pas saat di ring itu yang berhadapan ya aku sama opponent aku, sama lawan aku pada saat itu. Jadi kayak aku udah nggak mikirin apa kata crowd, maksudnya kayak apa kata orang-orang di ring situ. Yang aku pikirin cuman gimana caranya bisa gue menang gitu, gimana caranya biar gue nggak KO gitu, ya survive. Nah, kamu kan berarti umurnya sekarang kan 16 tahun ya? Berarti masih sekolah kan? Masih sekolah. Kamu kan pasti belajar di sekolah, terus belajar juga tinju. Apa kesamaan dan perbedaan yang tinju dan sekolah ajarkan di hidup kamu? Kesamaannya apa, perbedaannya apa? Kalau misalnya itu sekolah ya jelas pasti tentang pelajaran-pelajaran ya basic-basic hidup gitu kan. Kayak tapi sekolah ya mungkin sekolah bikin kita pintar, bikin kita tahu banyak hal. Tapi di boxing menurut aku boxing itu adalah peran penting di hidup aku. Kenapa? Karena dia yang ngebentuk mental aku. Mungkin kalau bukan karena boxing mungkin mental aku gak akan sekuat ini. Ya mungkin aku gak akan bisa berbicara sebanyak ini di depan banyak orang, ngobrol kayak gini gitu. Jadi boxing emang ngajarin aku supaya mental aku tuh jauh lebih kuat. Kayak ya hidup tuh gak segampang itu. Karena bukan hanya pas saat di ring doang Kak, tapi waktu training camp juga. Training camp kan kita harus nge-push limit kita. Kita harus kayak dulu waktu aku prepare Beyond Seven tuh Kak, aku sampai nangis-nangis setiap latihan, kayak aku udah gak kuat. Tapi emang karena kita harus push limit kita, ya jadi itu menjadikan diri kita yang sekarang gitu.
menurut kamu tuh push to the limit tuh paling penting ya dalam hidup. Iya, itu harus kayak nge-push limit kita. Jadi limit kita cuma segini, Betul. ya kita harus push lebih dari itu supaya kita bisa upgrade diri kita. Nah, seru banget ngobrol sama Nona kali ini. Karena jarang loh ya kita ketemu anak cewek. Biasanya anak cewek, terus kan keluarga kamu semuanya udah di dunia entertainment. Katanya kamu punya berapa saudara? 5 5 saudara. 5. Dan 4-nya di entertainment. Dan kamunya juga di entertainment kan? Iya. Terus kan orang selalu bilang wajah kita ini aset kan kalau di entertainment. Iya, betul. Buat iklan, buat endorse, buat syuting. Itu sih. Itu tuh agak unik ketika kamu dari keluarga seperti itu. Dan tadi kamu cerita juga papa sama mama bukan yang basicnya dari boxing juga. Bukan atlet juga. Tiba-tiba apa sih yang membuat kamu kayak oke, gak apa-apa wajahku misalnya bonyok atau apa, tapi aku tetap akan pilih tinju gitu. Oke, jadi sebenarnya ini lucu sih Kak, karena dari kecil tuh emang aku udah punya mental yang kayak preman gitu, yang kayak aku kan dulu sebenarnya waktu kelas 2 saya sempat beberapa kali dibully. Oh, kamu suka dibully? Iya, sama dulu? cowok tapi nah makanya sampai sekarang aku tuh kayak ngerasa kayak kayak biasanya kan cowok tuh yang kayak udah masak aja lu di dapur gitu kan. Terus aku kan kayak aku tuh feminis banget, jadi kayak aku nggak terima kalau cewek dibilang kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku juga harus bisa bela diri gitu dari cowok, karena kan aku ngerasa ya apa ya, bela diri itu penting lah Kak buat perempuan, karena kan banyak banget kasus-kasus misal kayak pelecehan atau kayak kekerasan kayak KDRT di luar sana yang kayak definisi yang kayak abusive atau apalah gitu kan, itu karena cewek nggak bisa ngelawan kan Kak. Tapi kalau misalnya cewek bisa ngelawan ya insya Allah pasti bisa gitu. Jadi kayak aku ngerasa emang ini penting banget buat aku gitu kan. Apalagi dari kecil aku emang kayak nggak takut sama cowok gitu, karena aku tuh emang sering ribut sama cowok dari kecil kayak. Oh, dari kecil kamu sering ribut sama cowok? Iya, sampai kayak kayak aku tuh dulu waktu di komplek tuh aku punya satu pohon favorit, terus tiba-tiba disamperin sama cowok-cowok yang seumuran aku juga pengen ngambil hak itu, terus aku bilang ribut aja. Terus ya udah waktu kita ribut kan aku juga bertiga kan sama kembaran aku sama tetangga aku, terus kayak ya kita ribut, terus bahkan ada satu momen dimana boxing tuh ributnya udah pakai boxing. Tuh ributnya waktu masih anak kecil Kak, jadi kayak tembak-tembakan lah, tarik-tarikan lah, terus kayak cuman kayak tonjok-tonjok yang kayak biasa aja sih, Anak nggak kecil pakai lah anak gitu. kecil gitu kan. Itu waktu aku kelas 3 atau 2 SD deh, aku lupa. Terus di mana satu ini aku kesel banget sama orang ini. Jadi aku yang lain kan udah pada kabur, nah sisa satu orang ini aku suruh kembaran aku sama teman aku untuk pegangin dia, terus dudukin dia, terus habis itu aku starter dia. Iya, karena aku kesel banget Kak. Di starter. Kayak aku ngerasa kayak lu udah lu nggak usah kabur gitu kan, kayak lu yang ngajak gue ribut gitu di sini. Jadi kayak ya udah, berarti itu kayak Katanya kamu sempat dibully 6 cowok juga waktu dulu. iya waktu dulu, cuman kan mungkin dulu mereka nganggapnya mungkin kayak caper-caper gitu, tapi kan kayak aku sebut kayak aku masih gitu banget. Aku pernah di lutut ulu Ditendang. hatinya. Di situ aku langsung kayak kesel banget. Ya udah situ aku tendang aja burungnya. Kamu tendang berdua. Tendang semuanya, semua 6-6-nya. Iya, Oh my god. Ya jadi jangan macem-macem ya cowok-cowok ya. Bahaya ini. Makanya Ini dari bukan situ main-main ini. aku kayak nge-build mentality kayak gue berani kok, gue nggak takut kok apa-apa gitu kan. Cuman sebenarnya emang mama aku tuh juga yang kayak Nuna kamu gak usah lah boxing gitu. Awal-awal kan aku emang udah sering bilang mama aku pengen boxing gitu. Gak disupport lah Gak sama disupport, kayak kamu tuh cantik, muka kamu sayang, dipukulin gitu kan. Udah mending mau les nyanyi aja mama lesin, mau dance ayo mama lesin gitu kan, mama bayarin. Tapi karena aku ngerasa kayak aku tuh gak mau melakukan hal yang aku rasa tuh bukan diri aku, karena itu jatuhnya kita melakukan sesuatu hal yang orang ekspektasiin gitu, yang orang mau. Jadi aku tuh pengen, karena aku kan juga termasuk yang stubborn gitu ya, anak perempuan yang stubborn, yang susah dikasih tahu, yang pengen milih jalannya sendiri. Jadi kayak karena aku tuh juga mikir kayak aduh aku tuh nggak mau sama kayak
keluarga aku yang entertain. Aku tuh pengen punya jalan aku sendiri. Aku nggak mau dibilang, sebenarnya bukan nggak mau dibilang sih, lebih ke kayak kurang suka aja kalau dibilang ngikutin jejak kakak aku kamu tuh gitu. nggak suka Nggak dibilang suka, gitu ya? jadi kayak aku tuh pengen punya karakter aku sendiri. Jadi aku nggak mau kayak kelihatan kayak aku numpang lah gitu. Lebih ke kayak aku nggak mau dibilang aku numpang Davina nebeng sama Karamoy. kakak aku lah gitu. Jadi ya aku cari yang definisi bedanya tuh beda banget kan Kak, dari artis ke boxing tuh beda banget. Jadi ya aku ngerasa kayak aku harus cari ini. Nah kebetulan passion aku emang aku ngerasa kayak aku tuh punya mental lah untuk di sini. Karena sebenarnya boxing itu bukan cuma tentang kuat-kuatan, tapi lebih ke mental juga sih Kak. Kayak kalau misalnya mental lu lemah, lu kan biasanya di camp kan, kayak misal di camp tuh Kak, kita tuh sering kayak dimarah-marahin coach lah, tapi tuh ya itu dibikin secara mental, dibikin mental sebenarnya, kayak biar kita tuh kuat gitu, nggak cengeng gitu. Tapi kamu sama kakak kamu dari kecil akur? Akur, kita akur banget, bahkan kita kayak sekeluarga itu biasanya kita habis pergi kemana gitu bisa terus kita pulang ke rumah ngumpul bareng, kita ceritain hari ini tuh ngapain aja. Sama kakak, sama Iya. abang semua. Cuman kan kalau sekarang kan Kak Davina kan udah mulai sangat-sangat sibuk ya, udah punya rumah sendiri juga, jadi kayak ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Makanya kalau misalnya kayak ada libur, aku sering nginep di rumah Kak Davina. Ya walaupun dulu kita memang sering beberapa kali berantem sih Kak, tapi ribut-ribut hal kecil ya, namanya juga saudara. Cuman karena sekarang kita udah gak tinggal bareng, jadi itu sih kayak yang dikangenin. Tapi kalau ngeliat kakak sukses seneng nggak? Sukses seneng banget dong, karena kayak apalagi Siapa tahu kan keluarga tuh ada yang kayak tersaingi, misal adik atau kakak. enggak sih, Enggak kita ya? malah kita tuh sekeluarga tuh full support banget. Full Nah, support. makanya waktu awal aku fight di event pertama aku, fight pertama aku nggak nyangka kan bakal se-booming itu, impactnya bakal sebesar itu ke aku. Makanya keluarga juga ngelihat kayak mungkin emang ini passion kamu, dan udah kelihatan nih kalau jalur karirnya tuh juga kebuka gitu, udah kebuka, alhamdulillah pintu rezekinya udah kebuka. Makanya keluarga tuh full support, bahkan Kak Devina tuh sampai di titik dia bilang ke aku, "Non, aku pengen banget kamu seriusin passion kamu ini, aku rela bayar berapapun untuk coach kamu dan training camp kamu, aku rela." Aku maksudnya kayak dia mau bantu full support aku. Wah, kakak yang baik. Top Iya, Davina. dia bilang gini, ya kalau bisa kamu cari coach dari luar negeri, aku Wih, mau bayar sayang berapapun sama itu. adeknya berarti. Iya, dia mau aku serius di sini. Mungkin dia ngeliat aku juga kemarin waktu aku kalah, aku kan down banget ya. Kayak aku down, kayak aduh harusnya gue tuh bisa menang, tapi belum rezeki. Dan kayak makanya dia bilang ke aku, yaudah makanya ayo latihan lebih keras lagi, ayo aku support kamu bawa ini ban. Dan mama aku dan abang aku juga support aku banget. Dia bahkan sampai karena ngeliat aku bolak-balik latihan ke sasana orang, dia sampai bikinin aku boxing camp. Boxing camp? Iya. Kamu dibikinin boxing camp sendiri? Iya, 5 menit dari rumah, di rumah aku yang satu lagi. Dibikin boxing camp, dan sekarang jadi bisnis juga buat keluarga aku, buat abang aku. Oh, jadi orang bisa datang bisa, ke situ. itu ada kelas bulanan juga. gitu, monthly. Monthly, dan ada juga Luas berapa? Luas berapa boxing campnya? Aduh, aku kurang tahu lagi kayaknya. Tapi segede gini? Enggak, jauh lebih gede? luas. Lebih luas. Oh, ada ringnya juga? Ada ringnya juga, ada Oke. ringnya, terus ada alat-alat kayak gymnya, ada saunanya juga. Wah, keren. Dan karena emang definisi full support itu yang kayak udah kamu gak usah latihan jauh-jauh, kamu latihan aja di camp, biar kita bisa pantau juga kamu latihan tuh kayak gimana. Seru ya, keluarga kamu tuh suportif banget. Suportif banget. Ya aku seneng lah di full support kayak gitu, karena walaupun awalnya diragukan dulu. karena kan mamaku takut, kayak mamaku tuh sebenarnya ngilu Kak kalau misalnya aku tanding gitu. Mamaku aja waktu aku nonton, setiap aku nonton fight kadang suka nggak mau ngeliat gitu. Kalau nonton kan pasti kayak au gitu, kayak anak sendiri, gua kan? gitu dipukulin gitu. Awalnya kayak gitu, cuman kan karena ngeliat mentality aku yang kayak berani gitu dan nggak takut, mamaku jadi kayak ikut follow aku gitu. Jadi kayak aku bilang, "Ma, tenang aja, aku kuat nampung pukulan siapapun kok." Wih, aku kuat bos. Insya Allah. Makanya support segitunya, bahkan kayak diurusin apa-apa yang kayak aku butuhin, vitamin dan segala macam, itu full support dari keluarga aku. Wah, nanti kalau anakku selalu udah mulai minta boxing nih. Wow,
Wah itu dia bibit-bibit Iya. dari kecil itu. Boxing. Sekarang boxing. Gara-gara aku kemarin iseng beliin sarung tinju. Ah. Aku taruh. Jadi sekarang setiap ada itu ngelihat papa boxing dulu. Oh, tapi itu emang kardio yang bagus juga sih Kak sebenarnya. Iya bagus. Anakku suka olahraga. Hmm. Semuanya suka olahraga. Terus waktu aku iseng beliin. Jadi kalau aku latihan dia lagi ngeliatin. Dia jadi pengen gitu. Karena aku pengen mereka juga bisa bela diri. Sama alasannya kayak kamu. Jadi suatu hari kan gak selalu papahmu nih yang bisa ngejagain kamu. Iya. Ada satu sisi, satu momen kamu harus bisa bela diri kamu sendiri. Iya, makanya itu emang penting banget sih kan untuk Bela diri latihan untuk bela perempuan diri. menurutku sekarang udah penting. Tapi banget. itu siapa? Amina yang minta. Amina. Lucu banget. Azura juga suka minta. Astaga. Sekarang Masih dua-duanya. kici. Mereka mau jadi sekarang mereka berdua Oh, aduan, sparingan. Oh my god, lucu banget. Satu umur 2 tahun, satu umur 4 tahun. 2 tahun udah mau minta box, udah bisa. Terus sarungnya kan paling kecilnya aja masih gede. Jadi dia makanya gini gede, terus dia gini ngomong. Tapi itu justru bibit-bibit dari kecil udah kelihatan sih Kak. Itu kalau misalnya diseriusin ya mungkin nanti kalau misalnya udah agak gedean tanya mau serius enggak. Karena kan bener. beberapa atlet tuh kayak yang aku fans banget kayak Mila Zamorano. Itu dia umur 17 tahun tapi dia megang sabuk WBC. Berarti latihannya dari umur berapa ya? Itu dia dari kecil, dari umur berapa ya, 9 tahun, 10 tahun ya. Pokoknya dari 9 kecil, tahun. dari kecil banget lah. Makanya aku kayak terinspirasi dari dia kayak, ya 17 tahun udah pegang belt WBC dan dia rekodnya itu 13 kali menang, 0 kalah main di pro. Jadi kayak 13 menang 0 bagian kalah. umur 17 tahun. Jadi aku kayak ngerasa kayak itu tuh inspirasi aku banget. Karena kan kita gak mungkin dong melakukan sesuatu tanpa inspirasi. Ya mungkin dari diri kita sendiri motivasi. Cuman mungkin motivasi aku adalah melihat orang lain sukses gitu. Jadi kayak aku juga pengen gitu kayak. Bukannya ya, iri ya lihat orang bukan lain iri, sukses. tapi ya? aku juga pengen gitu kayak. Karena aku ngeliat kayak dia jago banget, keren banget. Aku pengen jadi kayak dia gitu. Wah. Seru banget ya. Kalau anak cewek itu memang kalau udah pengen sesuatu tuh biasanya kalau orang tua support makin jos. Aku tuh nggak apa-apa anakku mau jadi apa aja asalkan itu positif. Iya. Dan asalkan dia serius. Nah kayak kamu ini kan kamu udah di fase pengen habis itu serius. Iya. Nah kalau dari serius tuh biasanya orang tua support. Kalau cuman pengen-pengenan doang Iya, baru labil-labil FOMO-FOMOan. gitu. Karena kan kalau misalnya anak-anak remaja sekarang masih labil ya Kak. Kayak misal Labil. hari ini pengen boxing, besok udah gak mau, mending besok nyanyi aja yuk gini. Tapi justru di umur remaja gini kita jadi lagi cari jati diri kita. Jadi sebenarnya kita nih passionnya di mana sih, dan kita tuh emang mentalnya cocoknya di mana gitu, sukanya apa gitu. Nah di umur 16 tahun sekarang kan kamu ini udah banyak mencoba banyak hal. Tadi acting udah, terus bintang iklan udah, sekarang masuk pula ke boxing. Kamu ini kan berarti katanya sempat sekolah formal, sempat juga sekolah homeschooling. Bukan begitu? Iya, aku udah cobain lah itu sekolah Oke. formal dan informal. Kenapa alasannya dari sekolah formal kamu milih sekolahnya homeschooling? Waktu SD aku tuh super duper kayak seneng banget lah masuk, karena kan aku tuh tipikal orang yang suka ngomong, suka berinteraksi sama orang. Suka gaul ya? Suka gaul, iya. Tapi kayak misalnya aku kalau lagi sendiri doang, aku bisa ngajak ngobrol guru aku, bisa ngajak ngobrol orang tua teman aku. Karena mungkin emang waktu kecil aku tes IQ tuh 141. Jadi kayak 141 Iya. IQ kamu? iya. Kamu ngalahin banyak orang dong. 141 IQ-nya guys. Oh my Iya, god. Berarti yang- kamu hitungannya jenius ya? Iya, aku nggak bilang aku jenius, tapi aku merasa aku jenius di ngajak ngobrol orang. Jadi pintar ngomong gitu loh Kak, pintar ngomong. Jadi Berarti kayak, di antara semua keluarga kamu tuh 5 kakak beradik, yang paling tinggi IQ-nya kamu? iya, makanya mama aku kayak, Oh. mama aku juga sebenarnya capek sama aku kayak bawel, banyak ngomong, terus banyak pengen explore banyak hal. Tapi kan nggak harus IQ-nya 141 untuk nge-explore banyak hal. Cuman kan kayak, jadi Oh. emang dari kecil dari sering banyak interaksi sama banyak orang gitu, dan nggak ada malunya sih. Jadi kayak terus suka mengeksplor emang dari kecil sih Kak, kayak bahkan dulu tuh suka eksperimen apa gitu. Itu sih yang mamaku sampai ngeliatnya tuh pusing, aduh eksperimen ini lagi. Jadi kan berat lagi rumah. Berarti kalau ada orang tua sekarang punya anak bawel, jangan marah ya guys. Siapa Jangan tahu dia marah. IQ-nya 141 guys. Ah, Karena kebanyakan anak yang dari kecil udah bawel tuh
pinter-pinter, Pinter, cerdas-cerdas. iya. Dan jangan kalau misalnya kan banyak kan anak yang bawel tuh orang tuanya tuh kayak jangan kayak gitu, gini. Jadi anaknya ntar besarnya jadi pendiam, jadi malu untuk ngomong sama orang. Tapi harusnya dari kecil harus udah disupport kayak aku tuh bahkan sempet pengen di lesin public speaking, cuman kan aku ngerasa kayak nanti dulu deh, nyoba yang lain dulu aja gitu. Tapi aku pengen banget sebenarnya les public speaking karena kan aku emang suka ngomong dan emang beberapa kali di acara sekolah aku tuh nge-MC Oh. gitu, terus nge-lead gitu. Jadi kayak aku seneng aja melakukan hal yang mengharuskan aku berinteraksi dengan orang karena kan aku energinya tuh bisa dibilang gak habis-habis ya. Karena ini aja aku sebenarnya bisa latihan Kak pagi tuh aku bisa latihan sebenarnya. Latihan apa? Latihan kayak lari gitu fisik jadi kayak Ah. iya tapi aku masih ada energi untuk ngomong dan masih ada energi masih banyak lah karena aku ngerasa kayak aku suka gitu ngobrol sama orang, interaksi sama orang yang aku bilang tadi gitu. Tapi kan waktu kamu milih homeschooling pasti kan temannya berkurang. Iya itu tuh Kak sebenarnya waktu dari SD dari aku suka ngobrol terus habis itu aku terjun awal-awal homeschooling kan aku tetap syuting sinetron gitu kan stripping ketemu banyak teman interaksi sama banyak orang tapi waktu aku stop sinetron itu aku jadi ngerasa aku gak punya teman mumet banget bahkan kayak di rumah terus jadinya tapi tetap main game sering main game terus jadi streamer karena kan banyak ngomong juga kan jadi kan kalau masih jadi streamer tuh kan pasti harus berinteraksi dengan Menonton. para viewers para fans jadi ya gitu makanya aku suka yapping emang iya. Kamu main game apa? Aku main game Valorant, Mobile Legends, Roblox pada saat itu Minecraft. Oh, kamu sempat masuk e-sport juga ya? Iya, aku nggak e-sportnya ya e-sport sekolah. Sekolah yang aku bilang itu Terus jadi homeschooling aku ada. Oh, di homeschooling kamu. Iya. Kamu jadi BA e-sport gitu? Enggak. Itu kayak emang di sekolahku ada school sport gitu. Oh. Di sekolah kamu ada eskul e-sport. Iya, Jadi kayak dia ada game gitu. main apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Jadi main Mobile Legend tapi enak banget. dapat tambahan nilai. Oh, jadi dengan kamu sering mabar kamu dapat tambahan nilai itu sekarang. Tinggal mabar doang nih custom gini. Ya Custom. udah. Tambahan nilai itu dari situ. Dapat tambahan nilai. Enak banget anak zaman sekarang ya. Diajarinnya eskul apa? Hero Mobile Legend, cara Alucard pakai gitu ya. Cara Parsa. mainnya gitu. Skill 3 Makanya gitu. seru banget waktu SMP tuh sebenarnya. Gurunya siapa? Gurunya, aduh aku lupa banget lagi namanya. Gurunya tuh maksudnya dia atlet e-sport juga. Dia itu aku lupa tapi dia bukan atlet e-sport tapi dia emang juga pro gitulah. Udah beberapa kali main turnamen. Jadi kayak yang ngajarin yang basic-basic aja sebenarnya sih. Cuman kan lumayan ya dapet tambahan nilai dengan cara bermain game. Karena di sekolah aku juga dulu banyak pilihannya. Cuman karena aku juga ngerasa kayak pada saat itu aku suka banget main game makanya aku pilih e-sport. Nah, itu berarti pas kamu sekolah SMP. Iya. Nah, pas SMA nih kamu homeschooling. Aku homeschooling tapi semester pertama aku tuh sekolah negeri Kak. Oh, sempat masuk sekolah Sempet negeri. sekolah negeri. Karena aku penasaran kan kayak selama 3 tahun aku kan di rumah terus sekolahnya tuh aku nggak pernah kayak tiap hari sekolah bangun pagi sekolah gitu. Karena waktu homeschooling pun dia belajarnya juga masuknya jam 9 pagi gitu terus pulang jam 12 siang gitu. Jadi kayak cuma 3 jam doang. Jadi aku ngerasain dan ternyata exhausting ya maksudnya sangat-sangat capek pas itu. Jadi belum tentu anak dengan IQ tinggi itu suka ada di dalam kelas terus ya. Iya karena kan jadinya kan kita kayak apalagi di kelas tuh beberapa gurunya kan serius jadi kayak kita nggak bisa berinteraksi. Tapi aku paling suka waktu SMA negeri ini karena aku udah pernah juga kayak nyoba ngeband sama temen aku terus tampil terus nge-MC juga udah pernah terus tapi aku lebih suka kalau misalnya lagi pelajaran bahasa Indonesia atau sesuatu hal yang kita harus mempresentasikan tugas-tugas kita karena aku tuh paling excited untuk kayak bikin PPT terus ngebahas tentang apa yang udah kita pelajari hari ini. Presentasiin di deck gitu ya. Iya, jadi biasanya aku kalau misalnya presentasiin itu aku sih yang disuruh ngomong karena kayak dan apalagi kalau English karena kan English kan kebanyakan kita harus ngomong terus kayak aku jadi sering berinteraksi karena kan beberapa dari temen aku nanya beberapa hal ke aku jadi kayak aku seneng gitu berinteraksi. Cuman yang gitu minusnya capek aja sebenarnya dan susah nge-manage waktunya sih Kak.
Manage waktu untuk kamu syuting gitu-gitu ya. Iya, untuk syuting, latihan boxing juga jadinya Nggak akan capek. Jadi istirahatnya kan kurang cukup. Karena kan kalau boxing tuh istirahat tuh 8 jam tidurnya kan, harus yang kayak 7 jam, 8 jam gitu. Jadi kalau misalnya untuk masuk SMA negeri itu seru, teman-temannya banyak, experience yang didapetin juga banyak. Tapi ya itu minusnya di Tapi orang tua marah nggak? apa? Kamu dari sekolah pindah ke homeschooling. Enggak, karena mama aku juga ngeliat aku. Mama aku tuh justru yang bilang kayak yang ngeiyain gitu loh, karena ngeliat aku tuh capek kan, pulang sekolah harus udah siap-siap lagi buat latihan boxing, pas pulang dari boxing juga nggak bisa langsung tidur karena harus ngerjain endorsement gitu. Jadi kayak aku ngerasa juga jadi kurang istirahat, terus juga waktu mainnya juga kurang. Jadi kayak aku bilang, "Mama boleh nggak homeschooling lagi?" Terus mama bilang boleh gitu. Untuk mamanya support tuh. Mama tuh selalu support asalkan make sense gitu, asalkan bukan alasannya karena malas-malasan, tapi karena emang Ada tujuan. ada tujuannya gitu. Menurutku juga homeschooling itu bagus ketika kamu punya tujuan hidupnya apa. Iya. Kalau lagi nggak punya tujuan, masih raba-raba dan belum ada kerjaan atau apapun itu, agak bahaya juga Iya, homeschooling jadinya kadang-kadang. Jadi kebanyakan keluar nongkrong tiap hari, nanti. terus kebanyakan main game. Iya. Nah, kalau menurut kamu, sekolah itu untuk cari nilai atau untuk membangun karakter? Kalau dari yang aku alamin ya, Heeh. dari based on my experience, sekolah itu mungkin cuman untuk belajar, maksudnya banyak hal yang kita basic things gitu, kayak pengetahuan yang emang harus kita tahu untuk kedepannya gitu. Tapi untuk mencari jati diri sebenarnya aku nggak ngerasa itu dicari di sekolah sih Kak, karena itu harus di luar sekolah. Kecuali kayak emang passionnya, aku suka banget nih kayak bahasa Inggris gitu. Misal kayak karena aku suka ngomong sama orang luar, terus itu kan jadinya kan masa depan, penutup masa depan gitu kan Kak. Terus ya aku sebenarnya ngerasa kalau sekolah itu enakan homeschooling. Kalau misalnya kita udah emang ya bener kata Kakak, harus ada tujuan di luar sekolah itu. Jadi kita emang kayak ada fokusnya. Jadi ada dua hal yang fokus. Tapi kalau emang kita masih belum tahu kita maunya apa, ya kayak misal maunya jadi dokter, jadi wisatawan gitu kan. Jadi kayak harus apa? Belajar di sekolah gitu. Karena kan emang harus belajar beberapa hal, basic things di sekolah. Nah, menurut kamu lebih penting ranking 1 atau mental yang kuat? Ranking 1 tuh Kak sebenarnya beberapa yang dari aku lihat ranking 1 tuh dia karena ke-pressure Kak, ke-pressure dari orang tua harus ranking 1. Harus kayak lu kayak ranking 1, tapi beberapa juga ada yang emang kayak, "Iya aku pengen ranking 1 gini. Jadi sebenarnya itu beda-beda sih. Itu nggak bisa jadi tolak ukur kayak mental secara ini. Cuman beberapa dari temen aku yang emang pinter banget, dia tuh jadi pendiam sebenarnya. Jadi kayak malu untuk berinteraksi sama orang karena ya fokusnya dia hanya di pelajaran itu gitu. Tapi ya aku bakal lebih seneng, maksudnya kayak kalau misalnya dia ranking 1 tapi dia public speakingnya juga ada, kayak maksudnya kayak interaksi ke orang luarnya juga ada, Bergaul gitu, bergaul nggak nerd gitu, gitu maksud enggak. kamu? Iya nggak nerd, karena kan kalau zaman sekarang kan kalau misalnya lu nggak gaul lu nggak ditemenin. Jadi kayak menurut aku mungkin yang bikin mental ya sebenarnya bukan dari IQ sih gitu, tapi secara disiplin itu sih oke banget sih kalau misalnya ranking 1, karena aku juga sebenarnya pengen lah kalau di sekolah ranking 1. Tapi nggak pernah. Belum, paling cuma masuk 5 cuman ranking 5 doang. Tuh, berarti IQ 141 belum tentu di sekolah Belum ranking tentu. juga. Jadi IQ 141 tuh bukan berarti kita harus pinter di akademik, tapi di luar itu kita juga bisa gitu. Kayak misal di bidang public speaking, karena kan aku sebenarnya cita-cita aku sebenarnya jadi lawyer Kak. Bukan di boxing. Aku mau jadi lawyer karena aku ngerasa kayak passion aku tuh ngobrol sama orang, dan aku tuh suka banget debatin satu hal tuh sama orang. Kayak misal debatin hal-hal random tentang Contohnya yang kayak Ronaldo Messi gitu. bukan bukan. dong. Kayak teori-teori gitulah, teori konspirasi. Iya, atau kita kayak lagi nonton kayak ini gini gitu. Jadi kayak
aku ngerasa kayaknya aku cocok deh jadi lawyer, dan mama aku juga ngerasa aku cocok, karena kan gimana kita tahu kita bisa jadi lawyer kan dengan cara kita bisa ngomongnya atau enggak gitu, bisa ada mentalnya atau enggak. Dan aku emang tertarik banget dengan hukum di Indonesia. Wah, itu bagus sih. Siapa tahu kamu bisa jadi lawyer yang baik di masa depan. Iya, atau jadi DPR. Kamu jadi DPR? Enggak, bercanda dong, Bagus, bercanda. bagus. Kalau banyak orang yang bisa menyuarakan kebenaran dan Iya. keadilan. Tapi sebenarnya aku pengen sih, misalnya jadi kayak wali kota gitu, atau Wali kayak kota, kamu pengen jadi wali kota? aku pengen jadi wali kota karena aku, atau jadi presiden. Kamu Itu- jadi itu- presiden? Itu mimpi aku sih, kalau misalnya tidur, kalau misalnya aku jadi presiden, aku maunya ini, asal aku gini sih. Emang kalau orang kayaknya IQ tinggi tuh pengenannya banyak. Dari tadi aku denger di tempat di meja ini aja pengenan kamu udah banyak banget. Pengen Iya. jadi ini, boxer, pengen jadi atlet, pengen jadi Apa gitu. lawyer, pengen jadi wali kota, DPR, presiden. Belum lagi ini aku pengen jadi penyanyi, Kak. Pengen jadi penyanyi Penyanyi. juga. Banyak banget, terus penyanyi, dancer. Ada Terus dancer Aku juga. dibalik itu juga aku suka masak, Kak. Aku suka banget masak. Kamu pengen juga jadi koki. Aku juga pengen ikut Master Chef. Kamu juga pengen ikut MasterChef. Pengen e-sport juga tadi. Oh my god. Aku tuh definisi aku nggak bisa kalau misalnya diem doang aku nggak bisa. Atau kayak kalau misalnya kayak itu mulu gitu, nggak bisa, bosen, ganti lagi, ya, ganti yang lain gitu. Yang kayak Kamu tuh pengen nyobain banyak hal ya. karena The real ya, explorer ya. Jadi Winona masih- the explorer. kamu masih itu. muda, masih banyak hal yang perlu dieksplor gitu. Oke. Kan kalau bisa kita udah 21 tahun ke atas, kita jadi Harus kayak lebih fokus. harus lebih fokus ke hal, ke masa depan kita gitu. Kalau Iya. sekarang kita lagi nyari nih, emang gue nyamannya di mana sih? Emang aku enaknya ngapain ya gitu. Karena kan sesuatu hal kadang kalau misalnya kita salah ambil langkah, kita jadi kayak bingung keluarnya tuh gimana gitu. Dan kebanyakan orang juga bingung keluar dari zona nyamannya dia itu gimana gitu. Dari semua kerjaan yang kamu udah ambil, mana yang menurut kamu paling menghasilkan? Paling menghasilkan boxing. Influencer boxing ini adalah Paling menghasilkan. paling menghasilkan. Lebih daripada kamu acting, Lebih, daripada kamu nyanyi, lebih. nge-MC. Oh my god, keren juga ya. Apakah ini saatnya kita menjadi boxer? Waktu match kemarin aku itu yang waktu masih amatir, itu aku selesai dari itu aku langsung ini, Kak, beli Innovazenix. Beli Innovazenix langsung. Real Gen Z nih langsung disebutin, aku udah beli Innovazenix. Iya, jadi kayak nanti Cash. iya enggak cash, tapi cuman setahunan lah. Oke, setahunan beres. Iya, sampai beres. Keren. Karena udah kayak aku pengen punya mobil sendiri gitu. Akhirnya dari boxing bisa. tapi- Berarti kamu sekali boxing ratusan juta. Iya. Tapi kalau Di bawah, di misalnya atas 500. iya, itu sebenarnya dari sponsor-sponsor sih, Kak, yang masuk, Iya, yang brand-brand sponsor. tap. Kalau bayaran kan iya, ya segitu ya kan. Itu udah pasti kalau misalnya. kalau segitu sponsor oke. sponsor soalnya lebih banyak kan daripada bayaran Iya, tinjunya kan. sponsor itu dia lebih gede karena brand kan yang masuk. Di atas setengah M dong. Di atas setengah M kemarin. Wih, yang di Malai atau Yang yang di Malai. Di Malai, di atas setengah M. Ya setengah M-an lah. Setengah M-an, gacor ya untuk anak umur 16 tahun. 1 event. Ya alhamdulillah sih, Kak, karena kan dulu tuh aku juga kayak aku tuh bukan tipikal yang minta duit jajan. Aku tuh papa beli sendiri. Dan makanya kenapa mandiri ya kamu iya, ya. kenapa pada saat ini aku langsung pengen beli ini, beli itu gitu kan. Karena Langsung kayak punya uang aku sendiri. ngerasa itu jadi kebanggaan buat aku sendiri, Kak. Kayak gue tuh umur segini gue udah bisa beli mobil sendiri loh. Keren. Gini, bukan yang bermasuk sombong, tapi kayak bangga gitu, bangga sama diri aku sendiri. Karena kayak perlahan wishlist aku, semua yang aku mau tuh terkabulkan. Amin. Nah, ini kan aku lihat kamu ini seorang anak yang aktif, pengen ngejar semua cita-citanya. Tiba-tiba jadi boxing juga iya, kadang-kadang dipukulin orang iya. Bukan kadang-kadang lagi, every day. Every day kamu dipukul-pukulin. Almost every day. Almost. Kamu kepikiran gak kayak ngerawat tubuh kamu, kayak nggak tahu ngerawat kecantikan atau apa? Oh, Karena jelas, kan Kak. ini muka kamu dipukulin terus nih. Nih, yang pertama kan kenapa aku harus ngerawat diri aku? Karena aku influencer boxing kan. Yang dilihat tuh sebenarnya apa sih influencer boxing? Pertama harus menjual. Terus juga kita kan Betul. Bukan kan pasti cantik dong, cantik. Amin. Apa? Kebanyakan influencer boxing cewek itu kan pasti dia ngejual kecantikan, terus ngejual skill juga, ngejual
trash talknya gitu kan. Nah tapi juga aku sebenarnya kalau misalnya mau fight tuh ya kak, aku emang ada ritualnya sih. Ada Dan itu ritual. sebenarnya seminggu sekali karena biasanya aku lari, aku main di bawah terik matahari, jadi kayak kusam dan jadi kayak ngerti gak sih, kayak kering, apalagi kayak aku kadang suka lupa pakai lotion, jadi kayak aku adalah treatment di mana, tapi sendiri ya, bukan treatment ke klinik-klinik gitu. Aku biasanya kayak ini sih kak, maskeran badan gitu sih kak, Maskeran. maskeran badan. Muka juga. Muka juga, semuanya, semua, rambut juga, dari rambut sampai ujung kaki juga itu aku rawat seminggu sekali. Tuh ada ritualnya gitu, namanya aku sebutnya ritual karena lumayan lama gitu, tapi demi bonyok dalam keadaan cantik. Bonyok dalam keadaan. Bonyok dalam keadaan cantik. Jadi harus itu ada ritualnya, biasanya maskeran muka, terus maskeran badan, karena kan harus kayak kusam tuh biasanya aku nge-whiteningin kak, kayak nge-bleaching badan gitu. Tapi kayak bukan nge-bleaching badan sih, cuman emang sebutan asalnya mungkin bleaching badan kan, tapi itu sebenarnya biar nggak kusam aja sih. Biasanya aku pakai dari Jejubi gitu. Jejubi. Kayaknya aku pernah denger deh. Ada bintang tamu aku Jejubi juga. Emang ya? Iya ada. Iya itu emang ini sih kak, emang terkenal. Siapa, Kalista Arum kalau nggak salah, dia pakai Jejubi juga. Oh iya, katanya. aku kenal. Oh kamu kenal? Iya aku kenal. Pernah juga. syuting bareng? Enggak, pernah ketemu aja beberapa kali. Iya dia pakai Jejubi juga tuh. Iya itu emang brandnya cukup terkenal sih kak, itu yang terkenal, makanya aku bisa keracunan sampai sekarang juga aku pakai itu terus. Kalau dulu banyak yang ngehujat influencer jadi boxer. Nah, padahal kalau influencer ini nggak jadi boxer, mungkin tinjunya nggak se-hype sekarang. Benar. Iya jadi kan? Kayak, ya biasanya kalau saya tanya deh ke orang lain, ya yang lu tahu siapa boxer gitu. Iya pasti nggak tahu, pasti belum semua tahu, kecuali dia bener-bener memang ikutin nonton tinju gitu. Sama kayak dulu pertama kali aku nonton tinju kan kita tahunya nama-nama besar kayak Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather gitu-gitu kan. Nah habis itu kan kita karena aku sukanya bola bukan boxing gitu kan. Jadi nggak terlalu ngikutin. Tapi tiba-tiba ada match KSI Logan Paul, YouTuber luar. Rame kan Nah habis itu kita jadi nontonin tuh semua, Gervonta Davis, King Ryan, semua petinju kita tontonin jadinya. Makanya itu fungsi influencer fight itu sebenarnya apa, kayak lu dibayar nih untuk ngeramein eventnya. Jadi kayak ngundang audiens yang belum tahu boxing itu jadi ngikut ke dunia boxing gitu. Makanya aku tuh kadang suka kebebanin banget kak kalau jadi influencer boxing. Sebenarnya tuh pressure-nya juga ada. Pressure-nya tuh dimana kalau kita tuh ngerasa kalau belum bisa ngejual fightnya, karena kan kita dibayar untuk ngejual fight kita. Ngejual fight kita tuh yang kayak, jadi kayak ngeramein gitu lah. Tapi kalau fightnya nggak rame, ke pressure juga kak. Jadi kayak, aduh gue takut main event lagi gitu. Takut jadi kayak promotornya nih kecewa sama gue karena gue belum bisa ngeramein gitu loh. Jadi makanya brandingan aku tuh kalau di boxing tuh aku cewek tengil, bocah tengil yang kayak suka kayak ngata-ngatain lawan dan segala macam. Tapi kenapa aku kayak gitu? Karena kalau misalnya kakak ngeliat nih, ada petinju yang tengil banget, tengil, songong gini. Jadi ngeliatnya gregetan, jadi kayak pengen nonton dong, kayak gimana sih lo bisa beneran main boxing atau enggak gitu. Conor McGregor lah ya. Iya. Conor McGregor. Makanya alasan aku kenapa bisa setengil itu, padahal aslinya sebenarnya aku nggak setengil itu, cuman emang karena ke pressure dari diri aku sih, kayak harus kayak manas-manasin, kayak kita harus jadi penjahatnya gitu. Harus jadi gitu. bad mau jadi penjahatnya ya? juga kayak ya udahlah nggak apa-apa, karena kan kayak berarti lawannya enak dong jadi orang baiknya. Iya, biasanya melawan aku tuh yang kayak suka yang kayak diam gitu, yang kayak cuma jual kecentengan, yang kayak iya aku respect sama kamu. Tapi kayak kalau aku sendiri kayak kalau aku juga ikutan yang kayak iya aku respect sama kamu, ya udah malah nggak usah tanding kok kayak gitu. Sama-sama respect soalnya. Iya, jadi kita harus ada yang kayak tengil, kurang ajarnya gitu lah, kayak lu mah sepele, lu mah apa satu ronde juga lu udah mati sama gua gitu. Asik. Gitu. masuk tuh barang tuh kalau kayak gitu ya. Tapi aku kayaknya kalau tanding sama orang aku tuh kurang bisa tuh trash talk gitu. Itu lebih ke trash talk tuh lebih ke jatuhin mental lawan sih kak. Sebenarnya ya. Cuma aku tuh kadang-kadang nggak tega. Nah itu dia masalahnya. Iya kan. Terlalu banyak respect. orang yang nggak tega, yang kayak tega. takut dia sakit hati. Iya, gitu, takut kepikiran. Dia gitu kan. Pikiran jadinya. Awalnya aku juga gitu kak. Tapi karena lawan pertama aku itu dulu temen aku, jadi aku berani aja kayak, gitu. Teman-teman aku semua yang kayak aku kenal gitu, jadi kayak ya udahlah gitu kan, biasa aja gitu.
kayak mau, makanya aku dari dulu tuh sebenarnya sering dihujat, tapi dihujatnya kayak sombong banget sih, tengil banget sih gini-gini. Tapi impactnya apa? Fight aku jadi rame, jadi banyak orang yang greget. Malah orang-orang tuh greget pengen lihat aku kalah. Pengen lihat aku kalah. Nah makanya waktu amatir kemarin, waktu aku lawan 3 itu kan aku win streak ya. Aku win streak Kak. Jadi kayak waktu aku kalah ini kemarin menang. rame lagi, rame banget itu Kak waktu yang versus aku. Terus Kiri bilang kayak, akhirnya gue liat Nona kalah setelah gue nanti-nanti gitu. Akhirnya kalau nanti-nanti gue kalah berarti emang gue alhamdulillah semenjago itu menjualnya, sampai bikin lu segreget itu sama gue gitu. Asoy. Nah, kalau menurut Winona, dream fight kamu tuh lawan siapa? Lawan atlet. Lawan atlet. Tapi yang Kalau mungkin- atlet siapa? Kalau influencer siapa? Aduh, kalau untuk atlet, oke. Kalau untuk atlet mungkin 2 tahun ke depan aku mau ngelawan guru aku sendiri, Kak Biwa. Dia tuh ada Kak atlet dia Biwa. pernah lawan Felmi. Oke. Jadi itu kamu pengen lawan guru kamu sendiri? Iya gitu, karena dia tuh keren banget dan aku ngerasa kayak kalau misalnya aku udah siap, kenapa enggak gitu. Tapi Karena 2 tahun lagi lah ya iya, latihan dulu harus yang definisi latihan dulu gitu, karena kan kayak masih panjang lah. Masuk kalau tiba-tiba lawan dia, tiba-tiba kayak kan kita nggak tahu, kayak terus kayak apa sih, kayak amit-amit kecelakaan fatal diri Iya, atau gimana memang. itu kan. Jadi kayak ya kita grinding dari bawah dulu deh, yang gampang-gampang dulu, baru nih nanti influencer selanjutnya. Aku belum ada lagi Kak. Aku selalu ngiyain apa yang promotor aku bilang gitu. Menurut Jadi kamu kayak, influencer paling jago sekarang siapa? aku Wah. yang paling jago menjual cantik, aku. Oh, kamu itu. Iya. Oke. GG sebet. Itu kamu ya. Oh, Aku. cocok nih, udah fighter banget ya kalau Aku, kamu kayak coba gini. deh kalau tanya influencer boxing cewek siapa yang paling ini, yang paling top lah, aku lah. Asik. Itu NPD banget ya. NPD. Ini sini. Atau kamu yang suka menang mulu siapa ya? Sekarang cewek juga ada. Siapa tuh? Bukannya ada ya kayak kamu juga yang menang mulu. Menang mulu. Cewek juga. Siapa tuh? Influencer siapa ya? Kamu gak nge-research gitu? Ada beberapa list lawan aku mungkin DB tuh dia juga DB. rekornya 2-1. 2-1. Terus Hegi 2 kali menang, 0 kalah. Nah, DB ini kalah sama Hegi. Oh. Gitu loh. Terus Kalau yang pemain bola tuh ada yang pemain bola. Sabrina Dressler. Itu dia menang sekali doang. Oh, dia menang sekali. Kalah? Main sekali doang. Oh, baru main sekali. Iya. Kalau nggak salah sih main sekali doang. Jadi kamu tuh harus lawan yang capsnya udah sama kamu gitu ya? Iya. Misalnya kamu udah 3 kali tanding, dia harus udah 3 kali juga gitu. Ini kan aku rekor amatirnya tuh 3. Nah kalau lawan aku yang sekarang dia 2-1. Jadi kita yang sama-sama Imbang. udah imbang gitu Bisa loh. ketemu. Cuman bedanya aku kemarin udah sempat main pro. Nah dia ini sekarang debut pro-nya dia. Makanya aku bilang hati-hati aja lu. Kemarin kan gue udah bonyok. Sekarang gue bikin bonyok yang satu ini. Berarti ini udah ada nih fight selanjutnya ya? Udah ada. Gacor. Menang mana nih? Ya udah jelas aku lah. Asik. Udah jelas itu, udah gak usah ditanya. Udah tinggal datang nonjokin dia kayak pulang udah. Wah. Langsung party, kita party. Ya. Lawan Davina enggak? Lawan Davina? Lawan kakak kamu sendiri enggak mau? Enggak boleh. Enggak boleh ya? Biasanya kita sparring doang gitu loh, yang kayak have fun gitu. Oh. Tapi sebenarnya bisa sih kalau misalnya eksebisi gitu, kayak kalau misalnya kayak fun Pasti game orang seru doang. gitu kan. Kalau di luar negeri itu dulu ada Jake Paul, Logan Paul. Jadi adik kakak ditarungin seru, Ada rame. juga itu Zaidania sama kakaknya. Zaidania tuh adik Paneroteng. Ada Iparoteng. Nah dia Tanding tuh dia. iya, dia eksebisi gitu sama kakaknya. Dia kan jago banget lawan kakaknya kan, istrinya Rateng gitu. Seru deh. Oke. Cuman ya kalau bisa dikasih kesempatan ya kenapa tidak. Aku tuh selalu ngehajar kesempatan yang dikasih Kak. Karena aku mikir kesempatan tuh gak datang 2 kali. Jadi kalau misalnya ada kerjaan yang ini nih, ambil gitu Kayaknya kan. aku juga harus lawan adekku deh, siapa ya? Torik apa Which Sai? one? Apa Pateh? Ada banyak adekku. Kayaknya aku lawan seru juga nih guys. Tapi Nah. nggak ada kepikiran untuk kayak bikin kayak konten sparring semua gitu. Sparringnya kebanyakan kita masih bola, padel. Ah. Kita tuh belum ada yang into. Ada satu adikku yang mulai ke arah tinju tuh, si Fateh Muntas. Nah itu dia mulai latihan tinju tuh. Sumuran kamu deh kayaknya dia.
Iya, iya. Dia mulai suka tuh latihan tinju. Tapi kayaknya nggak bakal diizinin sama orang tuanya. Orang orang tua kakak juga kan. Iya. Orang tuanya ya orang tua kakak juga. Gak bakal diizinin tuh soalnya ya susah juga sih ngerayu orang tua tuh biar Iya, ngizinin. kadang kan apalagi kalau orang tua udah sayang Susah. anak tuh, aduh jangan sayang aset, sayang Iya, muka, kayak kasihan ntar ngapain sakit sih gitu. ini gitu kan. Kamu ngapain sih? Udahlah kan kerjaan udah bener, ngapain Benar, gitu. benar, benar. Pasti ceramahin kan. Mm-mm. Kalau yang kayak ada segmen satu lagi tuh kayak lawannya Dinar Candy gitu, kamu lawan gak? Oh, itu kita tuh sebenarnya lawan tuh siapa aja Kak, asal berat Oke. badannya ketemu. Cuman kan kalau misalnya untuk kayak Kak Dinar gitu mungkin dia main di 55 sampai 60 kilo kan. Kamu main di berapa? 52. Oh, Mm-mm, berarti bisa jadi- ketemunya di 55 ya? Enggak, 52. Oh, Aku dianya main harus turun. aku main di 52, heeh. Sedangkan berat badan jalan aku 54. Jadi kalau misalnya mau fight itu kita harus turunin. Harus sama. Jadi Kak Dinar yang akan Heeh. turun ke kamu ya? Iya, ikutin atau Kalau misalnya nggak salah dia menang juga terus kan? iya, Kalau dia nggak lawan salah kayak Dia kalau nggak biar salah gitu-gitu 3-0 kan. deh. Iya, dia lawan influencer gitu kan. Influencer. Itu awal-awal aku tahu influencer fight juga nonton-nonton itu seru kan, ngeliatnya influencer fight itu gimana. Maksudnya kayak nah, cuman kan makanya kali ini di Beyond tuh influencer fight tuh beda kan ngeliatnya. Jadi kayak influencer tapi cara mainnya bagus gitu. Oh. Bukan yang kayak asal-asalan gitu. Karena makin kesini kan influencer udah pada bener-bener latihan yang bener. Iya, sekarang Kalau dulu kan udah influencer trending. asal turun dulu. Iya, 5 hari sebelum tanding lah biasanya latihan itu kita beberapa kali gitu kan. Kalau sekarang influencer tuh niat-niat loh. Jadi misalnya dia mau tanding 6 bulan sebelumnya udah latihan. udah 6 bulan sebelumnya. Emang iya, Kak? Iya. Biasanya training camp 3 bulan sih, 3 bulan sebelum. Tapi ada yang sekarang udah Ada yang 6 siap-siap. bulan. Oh, Udah get ready. Udah nggak sabar itu, udah nggak sabar, udah panas badannya itu. Enggak, dia bahkan latihan diem-diem dulu. Oh, iya benar-benar. Panasin tipis-tipis. Karena kelihatan mainnya tuh sekarang banyak influencer tuh pada bagus-bagus banget. Iya, kalau tekniknya. cowok tuh sekarang udah ngeri Kak, kalau mau terjun influencer fight tuh Iya, sekarang udah Wah. ngeri. udah Caps udah berdarah-darah sekarang kalau Iya. misalnya influencer fight tuh. Soalnya sekarang influencer aja udah ada KKJ, udah ada Aji Salim. Itu udah Udah juara sabuk Mm-mm. pro dan juara medali emas semua. Iya. Jadi berat sekarang. Makanya kalau cowok, aduh jangan deh. Karena tapi beberapa teman aku yang cewek juga pengen terjun ke influencer fight sih. Kan ya makanya sekarang influencer fight harus makin serius gitu loh. Jadi kamu juga latihan harus makin serius. Iya. Oke. BTW kamu berarti orang nih cowok kalau lagi deketin kamu agak takut juga dong sekarang. Aduh, ini Sebenarnya awal-awal mungkin pada mengira aku tuh kayak galak gitu gini. Tapi sebenarnya aku tuh nggak segalak itu sih Kak. Aku tuh orangnya ya kalau misalnya Kakak ngomong gini kayak humble gitu kan, aku nggak kelihatan kayak orang yang main boxing gitu kan. Kebanyakan orang tuh kalau ngeliat aku di luar kayak aku nggak kelihatan kayak aku main boxing, karena kan emang sebenarnya aku masih kayak kanak-kanakan banget gitu. Bahkan warna kesukaan aku pink. Aku masih suka banget make up, suka banget rawat diri. Terus kan biasanya mungkin di pandangan orang tuh boxing tuh pasti udah lupa cara rawat diri dan segala macam gitu kan. Tapi enggak, kayak tetap rawat diri, terus tetap suka nyalon, suka kadang pasang nail art, terus masih suka melakukan girly things. Jadi dibilang aku, banyak yang bilang kan kayak, ih lu tomboy banget. Enggak, aku gak tomboy gitu kan. Aku masih suka kayak melakukan hal-hal selayaknya perempuan. Oh, that's nice. Mm-mm. Kalau menurut kamu kan kita lihat sekarang anak-anak umur 16 tahun kayak kamu udah bisa ngasilin duit banyak, udah bisa ke boxing, bisa acting dan lain-lain. Lebih gampang mana? Ngasilin duit di zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman sekarang dong, sekarang jauh ya? dong, Jauh ya. jauh. Karena sekarang zaman udah mulai canggih. Resource-nya kita juga udah- banyak ya. Iya, bahkan Sosmed sekarang segala macam. iklan di TV itu bayarannya menurun Kak. Karena Iya, sekarang brand tuh udah bener. pada lebih milih bayar influencer untuk nge-endorse di TikTok. Bener. Karena sekarang ya kalau bisa kita bilang siapa sih sekarang yang masih nontonin TV tiap hari? Ya kan? Siapa sih sekarang yang lihat brand-brand tuh Kamu dari... terakhir nonton TV kapan? Aku sebenarnya sering nonton TV sih Kak, tapi TV aku bukannya Netflix, YouTube. Oh iya, Bu, maksudnya udah nggak nonton TV. Yang TV gitu bener enggak. Aku TV. udah lupa banget lagi Kak kapan terakhir aku nonton itu. Wah, udah lupa. Bahkan kalau misalnya mau nonton sinetron ya, kayak misalnya sinetron yang lagi trending sekarang mungkin Asmara Genzi gitu kan, itu nontonnya dari HP gitu. Udah bukan dari TV lagi kebanyakan orang ya. Jadi bisa dibilang kamu terakhir bener-bener nonton TV-nya TV itu ada 5 tahun lalu ada. 2 tahun 3 tahun lalu 3 tahun kali ya. lalu.
Berarti umurnya masih 11 12 tahun. Iya. Iya berarti separah itu sekarang orang ninggalin TV ya. Iya, udah kayak Bukannya sekarang TikTok, IG gitu sekarang ya. kalau misalnya buka TV juga buat nonton Netflix, YouTube gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Jarang banget sih aku sekarang ngeliat orang yang masih nonton TV yang kayak beneran acara TV gitu, yang kayak ya platform-platform gitu. Nah, kalau menurut kamu, apa kesalahan terbesar Gen Z saat ngejar mimpi mereka? Terlalu terburu-buru. Oke. Terlalu terburu-buru atau terlalu dengerin apa kata orang lain gitu. Kayak misal orang lain tuh kayak kayak maunya kayak mending lu gini aja gitu. Jadi kayak terlalu mikirin ekspektasi orang lain gitu. Oke. Jadi kayak ya menurut aku Gen Z sekarang harus apa ya, kayak do your own things gitu, do your own stuff gitu. Kayak lakuin apapun yang lu suka, apapun yang lu mau, karena yang jalanin hidup ini tuh bukan orang lain, tapi lu yang tahu sakit enaknya itu lu sendiri. Jadi kayak jangan pernah mikirin apa kata orang lain. Jangan, dan juga kayak masih banyak sekarang cyberbullying yang kayak dimana mental tuh jadi down, apa-apa jadi down gitu kan. Jadi sekarang mungkin lebih ke jangan peduli apa kata orang lain. Terus ya fokus aja ngejar apa yang lu tuju sekarang gitu. Kalau kamu harus memilih, ada uang atau passion, kamu lebih milih mana? Uang. Wah. Kenapa uang? Karena Dengerin tuh ya guys, ini anak gini zaman ya, sekarang gini nih. ya. Kenapa uang? Karena kalau kita cuma punya passion, tapi kita nggak punya uang, modalnya dari mana? Wah. Tapi kalau kita punya uang, ya pasti, ya walaupun mungkin awalnya kita nggak tahu apa yang bakal kita lakuin, tapi sering berjalannya waktu, ya pasti kita tahu yang kita mau lakuin tuh apa gitu, yang mau kita beli pasti apa. Dan kayak dengan cara kita tahu apa yang mau kita beli aja, berarti kita tahu passion kita di mana gitu. Kayak misal kita kalau punya duit, aku pengen modif mobil aku lah, aku mau latihan ini deh gitu kan. Jadi kita tahu apa yang kita suka. Kan nggak mungkin kita punya duit tapi kita nggak tahu nih duitnya dipakai buat apa. Kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita punya passion kayak, ya aku pengen banget deh jadi penyanyi tapi aku nggak ada modalnya gitu. Jadi kita lebih ke realistik aja sih. Money. Jadi kalau anak zaman sekarang tuh sangat reasonable ya guys ya. Banget. Uang atau passion? Pasti kan orang dulu jawabnya passion. Biar begini-gini menghasilkan uang. Sekarang uang. Sekarang ya ekonomi yang udah semakin kayak gini, indis ekonomi, lebih pilih uang. Contoh, kamu ada pernah nggak ngambil kerjaan, itu bukan passion kamu sama sekali, tapi uangnya bagus? Iya, banyak. Banyak. Salah Ya. satunya kerjaan apa? Salah satunya kerjaan live jualan skincare. Live jualan gitu. Iya Live bener jualan. lagi. Live jualan tuh gak pernah jadi passion Gak kan? pernah jadi passion itu. Aku kayak aduh ini kapan selesainya sih, tapi udah gitu ya, jadi kayak gimana ya. Terus Live jualan capek banget sih guys. Wah, Ya aku juga live bener. jualan. Itu tapi bukan karena passion ya, karena uang. karena uang ya, kalau bukan karena uang ya kita mana mau melakukan hal itu. Tapi kan mungkin ada beberapa Mungkin karena orang kita mau yang jualan barang kita bisa juga. iya kan? bisa jadi. Itu kalau misalnya passion emang mungkin lu ada kayak kayak lu mau jualan barang lu, atau emang lu emang suka berinteraksi yang kayak emang lu Live streaming. suka jualan. Tapi kayaknya Tapi kamu tetap ambil kan job itu tetap terus? ambil, selalu ambil kalau misalnya ada job live. Tetap ambil kan? Kalau Walaupun itu bukan pasti- passion kamu kan? Iya. Karena uangnya bagus gitu Karena ya. uangnya bagus. Jadi ya why not, in this economy uang segitu kapan lagi, cuma 2 jam live lu dapet segini, ya siapa yang mau nolak gitu. Jadi kayak ya udahlah walaupun agak burn out gitu. Tapi ya why not, Burn in out. this economy kayak udahlah apa-apa semua serba mahal. Jadi aku tuh tipikal yang kayak gitu Kak. Kayak Oke. apapun itu kerjanya aku ambil selagi itu worth it gitu kan. Selagi kayak Iya, walaupun iya, itu iya. bukan passion aku, walaupun aku ngerasa kayak aku bisa nggak ya gini-gini, aku malas banget gini. Nggak ada tuh kata-kata begitu dari kamu. Ya? Heeh, Ambil gitu. aja gue sikat. ambil terus kayak biasanya gini kan, kayak manajernya kayak mau nggak kamu ambil tapi ininya misalnya uangnya tapi nggak apa, agak nggak sesuai rate gitu. Terus nggak apa-apa, ambil aja karena aku ngerasa kayak rezeki tuh nggak datang 2 kali Kak. Mungkin pada saat ini aku ngerasa karir aku mungkin lagi bagus, tapi kita nggak tahu nih seminggu kemudian aku bakal seperti apa. Apakah Benar. bakal ada hal yang bikin aku jadi di cancel culture sama orang, kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus mumpung ada Masih ada kesempatan peluang. gitu, peluang, kita ambil semua karena rezeki nggak datang 2 kali, kesempatan nggak datang 2 kali,
lakuin apa yang ada di depan mata lu sekarang. Wah, itu mentalitas yang harus dipunya anak zaman sekarang ya. Jadi jangan terlalu banyak pilih. Oh ini aku nggak passion, nggak suka, nggak ini. Iya. Sekarang tuh ada rezeki, ambil guys. Ambil. Disuruh ini ambil. Kelihatannya ini kayaknya bukan gue deh. Kalau memang ada rezekinya di situ ya sikat. Sikat, karena kita nggak Iya, tahu ya karena kita Tuhan mau nggak ngasih tahu, rezeki tuh bener. kita tuh lewat mana gitu kan. Siapa tahu dengan ini pintu rezeki kita kebuka, jadi banyak Bener. peluang lagi yang bisa kita dapetin. Tapi kalau kita terus nunda-nunda, terus milih-milih, aku kayaknya nggak mau ini deh, soalnya aku nggak suka ini gini gitu kan. Tapi ternyata rezekinya di situ gitu loh. Kayak misal Kak Devina dulu deh, mungkin Kak Devina awal-awal kayak lumayan tertarik, tapi sempat nggak tertarik, tapi ternyata rezekinya di sini ya dia makin ini. Bahkan awalnya sebelum Ipar Adalah Maut tuh kakak aku tuh nggak mau ngambil karena bukan passion dia banget. Maksudnya kayak dia nggak ngerasa kalau dia tuh bisa acting sebagai pelakor gitu loh. Terus aku kan karena aku ngikutin ceritanya di TikTok kan, pertama kenapa ambil ini rezeki, ambil. Dan ternyata setelah main dari Ipar Adalah Maut itu ngangkat kebuka semuanya, definisi kebuka banget Kak. Jadi kayak aku ngerasa kayak benar maksud aku. Jadi apa yang di depan mata kita sikat aja dulu sambil nunggu peluang yang lain gitu. Jadi sekali lagi terbukti apa yang aku sering ngomong, kalau entertainer ini kayak pengusaha. Kita tuh nggak pernah tahu ke depannya kita dapat berapa, bulan depan berapa, 6 bulan ke depan berapa, setahun berapa. Yang kita lakuin aja day by day, ada tawaran kita kerjain. Kalau kita kebanyakan milih, kita nolak, tahu-tahu kita nggak ada penawaran itu lagi. Kan sekarang tuh banyak juga Kak beberapa konten kreator yang aku tahu ya, kayak dia tuh terlalu pasang rate terlalu Idealis. tinggi, yang kayak rate tuh terlalu tinggi, yang kayak nggak mau ngambil kecil tahu-taunya sekarang udah jarang dipakai brand gitu. Akhirnya angus, Akhirnya jadi redup gitu loh. Jadi habis itu nggak bisa mengempowering diri juga. manfaatin privilege tuh sekarang gitu. Kayak Iya. misal deh kayak pada saat itu tuh Big Mo lagi trending banget Iya. gitu kan. Itu tuh pasti banyak peluang yang didapatkan gitu. Oke. Terus sebanyak itu jadi aku ngelihat gitu loh, banyak orang yang tiba-tiba dia jadi orang biasa nih, tapi besokannya dia viral pasti langsung kayak banyak orang yang ngikutin dan bla bla gitu. Tapi seminggu kemudian mereka belum tentu bertahan gitu loh. Ya kan Kak, kayak Betul. bisa ada yang viral kan nggak selamanya viral gitu kan. Benar. Bertahan di industri itu susah banget dengan banyaknya sekarang influencer, selebgram, YouTubers, streamers, TikTokers. Kamu bertahan in this industry, bro. Gitu. Makanya ketika ada orang bertahan tuh itu berarti penuh perjuangan untuk mempertahankan itu. Iya. Apalagi sekarang Butuh tuh konsistensi makanya tinggi. influencer artis sekarang tuh kalau misalnya lagi bingung gitu, dia harus kayak aduh bingung aku harus bikin konten apa gitu bla 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 gitu kan. Tapi itu bagus, artinya kayak dia emang pengen mempertahankan posisi ini. Jadi Iya. jangan dibawa sih, jangan kayak gue orang masih viral, apa sih besok gue masih dipakai sama banyak Jangan brand pernah juga. kayak Itu gitu. jangan kayak gitu Betul. guys. Wah, ini ternyata kamu untuk anak 16 tahun seru ngobrolnya, bisa terbuka gitu pemikirannya ya. Nah, menurut kamu, ini kita udah masuk ke segmen-segmen terakhir. Kenapa banyak anak muda sekarang itu cepet burn out? Jadi dia susah fokus gitu buat kerjaan sesuatu, ataupun tadi gampang nyerah dan lain-lain. Ya karena ya apa yang aku bilang tadi Kak, kayak karena terlalu banyak orang yang berekspektasi ke dia gitu, banyak ngatur gitu lah. Jadi kayak misalnya nih, kayak anak kecil aja deh, kalau misalnya dia banyak dimarahin, banyak dikasih tahu, dia kan pasti kesel juga, pasti bakal kayak tantrum gitu kan. Tapi kalau kita biarin untuk ngelakuin hal yang dia mau, hal yang dia ingin, pasti nggak ada burnout Kak. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kita suka nyanyi gitu kan, tapi kita dipaksa untuk ngedance, berarti kita melakukan itu secara terpaksa dong, secara bukan passion kita gitu kan. Apalagi banyak yang sampai sekarang tuh masih diekspektasiin orang tua, kayak diatur orang tua, yang kayak misalnya passion aku hukum, tapi orang tua aku maunya aku berkedokteran, jadi terpaksa aku belajar kedokteran, padahal itu bukan passion aku. Jadi ngerasanya tuh burn out gitu, jadi kayak pusing, aduh aku tuh nggak mau ini gitu. Jadi menurut aku ya live your life aja sih, biar kayak kalau misalnya kamu melakukan hal yang kamu nyaman, hal yang kamu suka, pasti kamu gak akan ngerasa burn out dan bakal kayak ikutin flow-nya aja gitu loh Kak. Nah, dengan adanya sosial media sekarang, menurut kamu ini membantu atau bikin
generasi sekarang jadi insecure gitu? Enggak, menurut aku ini ngebantu banget sih karena yang lebih Yang ke insecure, yang suka insecure gara-gara sosmed gitu? insecure itu sebenarnya lebih ke kita, makanya kita harus nanamin mentality live your life gitu Kak. Sebenarnya lebih ke gunakan sosmed secara bijak. Jangan kayak, lagian juga orang-orang juga kenapa sih suka banget ngelontarkan hate comment gitu. Itu juga sebenarnya yang masih sampai sekarang aku masih bingung sih. Tapi bukan berarti aku di hate comment mental aku down karena itu yang mereka mau. Ya fungsi mereka ngata-ngatain kita apa kalau misalnya bukan mau kita ngedown. Kayak pasti mereka berekspektasi kalau kita tuh bakal kayak sedih, kita bakalan misal pensi lah dari TikToker gini gitu kan. Tapi menurut aku sosmed ini aku happy sih Kak, karena dia juga banyak ngasih kayak quotes yang kayak bagus gitu loh. Siapa? Yang kayak ya banyak juga apa influencer yang kasih pengalaman pribadinya, jadi sehingga kita nih bisa tahu cara menjalani hidup yang benar tuh kayak gimana gitu. Kan kebanyakan tuh yang sering aku lihat ya Kak, dari teman-teman aku, dia tuh ke pressure sama orang tuanya kayak harus gini dan melakukan hal yang mereka tidak inginkan gitu. Jadinya kan mereka jadi burn out sendiri gitu. Tapi kalau misalnya menjalani hidup sendiri gitu, tapi bukan berarti kayak menjalani hidup sendiri tuh bukan berarti kayak mau main game doang, mau males-malesan gitu kan. Tapi sebenarnya main game juga tuh nggak salah sih Kak. Kayak ada beberapa orang yang passionnya emang jadi live streamer gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal sesuatu yang berimpact baik ke kita, ya kenapa enggak, asalkan bukan hal-hal yang buruk aja sih, menurut aku udah best. Nah, kalau misalnya besok semua followers kamu hilang, contohnya, apakah kamu tetap percaya diri untuk melakukan kegiatan ataupun kerja di kemudian hari? Tetap, karena aku tuh mental aku tuh bukan bergantung pada followers. Tapi ya pasti sedih ya, pasti ya akun aku hilang. Tapi aku nih udah memikirkan ini secara lama sih, maksudnya kayak dari lama gitu kan, karena beberapa teman aku akunnya tuh ke ban gitu kan, dan beberapa kali juga akun aku tuh hilang gitu loh. Jadi kayak mungkin sekarang, kalau yang sekarang ya mungkin sedih, tapi kayak nggak bakal berlarut karena ya pasti akan selalu ada kesempatan. Ya tinggal bikin lagi, ya mungkin mulai dari nol, tapi ya harus lebih giat lagi gitu, lebih kayak harus lebih giat lagi apa postingannya. Tapi gimana kalau pertanyaan ini datang dari anak-anak yang ngerasa, tapi kan kami nggak punya privilege nih. Misalnya ada gensi-gensi yang mereka merasa mereka ini nggak punya privilege. Apa pesan dari kamu untuk mereka gitu? Privilege itu nggak tiba-tiba ada sih Kak. Itu semua kita achieve kan, kita harus berjuang untuk dapetin privilege itu. Kecuali ya lu lahir dari anak orang kaya, itu bukan aku, tapi bukan aku bukan anak yang lahir yang rumahnya di Menteng, bukan gitu, bukan yang sama orang kaya gitu, bukan. Jadi ya emang kita harus mulai dari bawah gitu Kak, mulai dari bawah pelan-pelan. Dan kan rezeki nggak ada yang tahu tiba-tiba kamu dapet kerjaan hari ini terus besokannya enggak, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi menurut aku bagi yang nggak punya privilege, ya cari privilege lu gitu, cari gimana lu bisa ngedapetin enaknya kehidupan lu gitu. Nah, kalau yang nonton video ini sekarang kebanyakan anak umur 15 sampai 25 tahun contohnya. Apa satu pesan yang pengen kamu titipkan buat teman-teman di luar sana? Oke, jujur sebenarnya bahas tentang audiens, sebenarnya penonton aku tuh sebenarnya anak SMP semua tuh Kak. SMP, SMA, Oke. bahkan SD gitu. SD. Dan aku tuh seneng banget karena banyak dari mereka bilang ke aku, karena Kak Nona aku jadi terinspirasi untuk belajar bela diri gitu. Oke. Karena kan aku beberapa kali ngomong di preskon, misal di preskon fight aku, kalau bela diri tuh penting untuk perempuan, karena kita nggak tahu apa yang bakal datangan. Terus jadi itu aku seneng banget kalau misalnya mereka bilang aku adalah inspirasinya mereka, kayak untuk bisa belajar Karena bela inspiring diri. others itu seru ya. Iya. Adalah suatu kepuasan sendiri dari dalam hati gitu ya. Jadi aku seneng gitu dibilang inspirasi. Karena gini aku jadi pede, aku jadi nggak insecure lagi gitu. Ya aku seneng sih. Ya mungkin buat kalian para Gen Z yang sekarang masih bingung pengen ngapain, lebih ke cari passion lu apa, cari kesukaan lu, kenyamanan lu tuh kerja di gimana, jangan dengerin apa kata orang lain.
ya mungkin dengerin kata orang lain yang bagus-bagus aja, tapi kalau misalnya sekiranya itu membebankan pikiran, kayak malah bikin jadi ke pressure, jadi kayak pusing sendiri, mending nggak usah gitu. Ya karena cuman kita sendiri yang tahu limitnya tuh kita kayak gimana. Cuman kita sendiri yang tahu kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa. Jadi jangan biarin orang lain buat ngatur. Oke, makasih Terima Winona. kasih. Udah cerita-cerita, udah Oke, sharing-sharing. makasih juga udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini. Semoga sukses untuk fight-nya. Amin. Semoga Winona jadi juara Amin. Amin insyaallah. di fight besok. Pasti dia udah deg-degan juga nih guys. Tapi anaknya percaya diri, yakin, dan sangat yakin mimpinya bisa tercapai. Dan itu menurutku penting banget untuk ada di anak-anak muda sekarang. Thank you Winona, all the best, God bless you. Salam Thank keluarga you. semua. Assalamualaikum.